Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashri al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Ketua Pengurus Mushola Al-Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Murjito, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula para orang tua, para bapak-bapak, wabil khusus jamaah pengajian Mushola Al-Ibtidaiyah yang alhamdulillah selalu istiqomah duduk bersama di malam Selasa di mushola ini, yang tentunya mudah-mudahan bapak-bapak sekalian Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, amin. Dan juga selalu dilimpahkan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah yang maha ghafur. Alhamdulillah sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di mushola Al-Ibtidaiyah ini dalam rangka rutinitas kita di malam Selasa. Kita duduk bersama dengan niat menuntut ilmu, dengan harapan kita mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita semuanya dilimpahkan ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk di akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan di yaumul kiamah nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan kita kali ini mohon maaf saya tidak dulu membahas materi muamalah atau materi tentang jual beli, karena kebetulan momennya kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini kita tahu di bulan ini ada pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji, terutama bagi orang-orang yang dikehendaki atau yang mampu. Nah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, tentunya ada amalan-amalan di bulan ini yang sekiranya jangan kita sia-siakan, karena momen seperti ini hanya ada setahun sekali, dan juga mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita amalkan atau kita jalankan amalan-amalan yang ada di bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Zulhijjah itu termasuk salah satu Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan Zulhijjah merupakan bulan yang kedua dari Ashhurul Hurum. Yang pertama yaitu sudah kelewat bulan kemarin, bulan Zulqa'dah atau kita nyebutnya bulan Habib. Yang kedua yaitu bulan sekarang, bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga setelah bulan ini bulan Muharram, dan yang satu lagi nanti terpisah yaitu adanya di bulan Rajab.
Jadi 4 bulan itu adalah bulan istimewa. Bahkan dalam keterangan-keterangan kitab fikih, puasa yang paling afdol setelah puasa wajib bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia, yang 4 bulan tadi. Apa keistimewaan bulan Zulhijjah? Dalam satu riwayat, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, ma min ayyamin, tidak ada dari beberapa hari, tidak ada hari, al amalu biha, amalan di dalamnya, ahabbu ilallah, itu sangat dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari yang ini. Maksud hari-hari yang ini ialah yakni ayyamal ashri, yaitu hari-hari yang 10. Mana hari yang 10? Tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 10. Dikala bulan Ramadan adanya 10 hari utama itu di akhir. Kan kalau di Ramadan mah asrul awakhir, 10 hari terakhir, di mana kita dianjurkan banyak itikaf, banyak ibadah di malam hari. Tapi kalau bulan Zulhijjah mah kita diutamakan memperbanyak ibadahnya di siang hari. Kapan mulainya? Penanggalannya udah kelewat, tanggal 1-nya mah gitu ya. Dari tanggal hari Sabtu, Minggu, dan hari Senin, itu sudah 3 hari. Meskipun sudah kelewat, tapi di sini kita masih masuk bulan Zulhijjah. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa sahabat menanyakan, walal jihadu fisabilillahi ta'ala. Kata sahabat, bukankah ibadah yang paling utama itu adalah jihad fisabilillah atau berperang di jalan Allah? Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in. Artinya jihad yang sebanding dengan amalan di bulan Zulhijjah adalah jihadnya seorang laki-laki ketika dia keluar rumah membawa dirinya, membawa hartanya, lalu dia tidak pulang lagi. Kalau orang jihad bawa harta, bawa diri, nggak pulang lagi, kenapa Pak? Mati syahid. Artinya amalan di bulan ini itu sama dengan orang yang mati syahid. Apa saja yang kita perbanyak? Riwayat yang lain mengatakan di bulan ini memperbanyak membaca tahlil, la ilaha illallah, memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, memperbanyak membaca tahmid, alhamdulillah, memperbanyak membaca tasbih, subhanallah. Bahkan kalau memang kuat kita puasa tuh dari tanggal 1 kemarin Sabtu sampai nanti tanggal 9 kalau kuat gitu ya. Masalahnya ini godaannya banyak gitu ya. Kenapa di bulan haji ini sedang rame-ramenya kondangan gitu ya. Apalagi nanti hari tarwiyah dan arfahnya Sabtu sama Minggu, waduh sedangnya udah gitu. Selain kondangan, godaannya jalan-jalan, udah lagi weekend suruh puasa, waduh kagak betah gitu. Biasanya main keluar suruh puasa. Nah, ini godaannya nggak besar. Tapi amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah itu sebanding dengan jihad fisabilillah. Bahkan ini ada riwayat dari Aisyah. Aisyah istri Rasulullah pernah mengatakan, kata Aisyah, anna syabban kana sahibas sama'in. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang pemuda, ini namanya terdengar kemana-mana. Dia ini orang hebat, orang alim. Kenapa disebut orang alim atau orang hebat? Wa kana idza ahalla hilal Zulhijjah asbaha shaiman. Ketika mendengar, udah tahu bahwa besok tanggal 1 bulan Zulhijjah, ini si laki-laki buru-buru puasa. Wah, besok tanggal 1 nih, buru-buru puasa. Pokoknya setiap tahun begitu, datang bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 9 itu selalu puasa.
saking terkenalnya sohon yang kemana-mana kedengeran. Rasulullah penasaran, mana si pemuda itu, coba panggil ke sini, kata Rasulullah. Akhirnya pada Nabi memanggil si pemuda itu. Bakola, lalu Nabi bertanya, ma yang miluka ala siyami hadil ayam. Pemuda, kata Kanjeng Nabi, apa yang membuat kamu, yang mendorong kamu sehingga kamu mau melakukan puasa pada bulan ini, pada hari-hari ini? Karena begini, yang namanya kita dalam ibadah, kalau nggak ngelihat fadilahnya, nggak ngelihat khususiannya, males, Pak. Benar nggak? Iya. Emang Ustadz, Pak, kalau puasa tanggal 1 pahalanya apa? Nah, kita pasti nanyain pahalanya dulu, gitu ya. Jalanin sama kagak. Ya, kalau umpamanya kerja pasti nanyain gajinya berapa. Ya sama dalam ibadah, kadang kita begitu. Kita pengen tahajud karena ngedengar orang sukses gara-gara tahajud, akhirnya baru mau tahajud. Orang kaya gara-gara sholat duha, umpamanya akhirnya dia pengen sholat duhanya, pengen tahajud. Karena diri kita rata-rata begitu. Tapi nggak apa-apa, memang Nabi pun istilahnya mendorong umatnya, membuat haram umatnya itu dengan pahala. Kenapa disebutkan pahalanya? Ya supaya umatnya mau melaksanakan amalan-amalan yang disampaikan oleh beliau. Sama umpamanya, puasa tanggal 1 atau puasa hari Arafah pahalanya apa, puasa hari Tarwiyah pahalanya apa. Nah, kita mah kadang-kadang nyari pahalanya dulu. Jadi belum berpuasa udah ngebayangin pahalanya. Nah, kadang-kadang begitu, itu salahnya kita dalam ibadah. Itu belum kerja udah ngebayangin hasil. Udin itu mah. Makanya prinsip dalam Islam mah bukan hari esok lebih baik dari hari sekarang, Pak. Tapi kita prinsipnya kita maksimalkan hari ini, dan hari ini pasti lebih baik. Karena jangan mikir yang udah lalu, jangan mikir yang akan datang. Karena kita nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak. Kita nggak tahu besok kita bagaimana, nggak tahu. Yang penting hari ini kita maksimalkan, bagaimana kita isi hari ini semaksimal mungkin dengan hal-hal yang manfaat. Gitu. Nah, makanya tuh si pemuda tadi dipanggil, kenapa mau melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Jawab pemuda, qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, innaha ayyamul masyahiri wa ayyamul haji. Saya mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 karena tanggal 1 atau di hari-hari tersebut merupakan hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Dan juga wa asallahu ayyusyrikani fi du'aihim, saya berharap semoga Allah atau semoga saya ini termasuk ke dalam doanya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kalau kita nggak berangkat haji, kedapatan doanya juga alhamdulillah. Sebab yang berangkat itu bukan seorang dua orang, Pak, jutaan. Dari Indonesia aja ratusan ribu, gitu ya, ratusan ribu orang, belum dari negara, jutaan orang sedang berdoa, pasti mendoakan umat Islam. Siapa tahu kita termasuk orang yang ada di dalamnya, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau kita nggak puasa, ngapain? Minimal kita jangan mengisi bulan ini dengan maksiat. Allah aja ngemuliain, Kanjeng Nabi aja ngemuliain, masa kita umatnya malah motorin gitu. Intinya jangan diisi dengan maksiat. Kenapa sebabnya? Fa innalaka, kata Nabi, qala fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adla mi'ati raqabatin wa mi'ati badanatin wa mi'ati farasin yahmalu 'alaiha fisabilillah. Karena setiap satu hari puasa yang kamu lakukan itu sebanding dengan memerdekakan 100 hamba sahih satu hari. Dan satu hari puasa yang kamu lakukan itu sebanding dengan sedekah 100 onta. Satu hari puasa yang kamu laksanakan
itu sebanding dengan sedekah 100 kuda. Kalau sekarang 100 motor, jarang yang punya kuda, ada juga kuda besi, gitu ya kan. Ya 100 motor, harga motor 20 juta aja, 20 juta deh rata-rata. Kali 100 nggak kebayang duitnya berapa duit kita saudara. Saking besarnya pahala. Cuman yang namanya ibadah ulama kita nggak apa-apa ngejar pahala mah, gitu. Yang penting kita ngejar pahala tidak apa. Cuman kan kalau orang-orang yang udah bahasanya udah tasawuf, udah ngelihat pahala, pokoknya beramal, udah beramal aja lillahi ta'ala. Saya beramal ini gak ngarepin pahala, gak takut sama neraka, tapi semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah ridho, apapun yang kita mau pasti dikasih. Yang penting Allah dulu ridho. Nah, yang luar biasanya lagi kata Nabi, fa'iza kana yaumu arfata falaka biha adlu alfai raqabatin. Kalau masuk hari Arfah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau penanggalan hari Sabtu, berarti ntar hari Arfahnya hari Minggu, Sabtu Minggu. Minggu hari Arfah. Kalau berarti lebarannya Senin. Kalau sini 30 menit. Hari Sabtu namanya hari Tarwiyah, hari Minggu namanya hari Arfah. Tapi sebenarnya kalau di Arab Saudinya mah masuk lebarannya hari Minggu, Pak. Jadi di sana mah hari Arfahnya hari Sabtu. Ya wajar karena duluan kan mataharinya terbenamnya ya. Sebenarnya kita yang duluan seharusnya mah ya. Kalau melihat matahari mah nggak tahu ya di negara sebelah timur atau barat saya nggak tahu kan. Kalau memang ada di timur berarti duluan. Tapi kalau secara waktu kita duluan. Kalau waktu kita duluan. Mungkin kalau hari di sana duluan. Jadi kalau di Arab mah kalau nggak salah hari Arfahnya itu hari Sabtu. Tapi kalau kita di Indonesia hari Minggu. Bahkan begini. Kalau kita hari Arafah itu nggak puasa, minimal kata Nabi dalam hadisnya, siapa orang yang bisa menjaga lisannya di hari Arafah, artinya lisannya ini tidak berbuat maksiat, tidak berbohong, berdusta, tidak mencaci maki orang, tidak menggibah orang, tidak mengadu domba orang di hari Arafah tadi, diamnya dia ini tujuannya mau memuliakan hari Arafah. Arwan kalau sambil puasa maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam doang kita. Artinya ngejaga tidak. Betulan gitu. Maksudnya mah jangan sampai di hari Arafah kita enggak mengisi sama sekali dengan ibadah. Karena di hari Arafah itu kan jamaah haji sedang puncaknya ibadah haji sedang wukuf di tanah Arafah. Semuanya itu mau wukuf. Karena yang namanya ibadah haji kalau dia tidak wukuf ya nggak sah. Mau yang sakit, mau yang stroke, mau yang gimana pasti dibawa. Kalau pas hari Arafah, sebab yang namanya wukuf di Arafah termasuk rukun haji. Yang namanya rukun haji tidak bisa dibadalin. Beda dengan wajib haji. Kayak wajib haji gimana? Kayak lontar, melempar jumroh. Meskipun nggak kuat bisa digantiin, Pak. Tapi nantinya bayar dam. Kelewat umpamanya nggak ikut nggak ngikut lempar jumroh nggak apa-apa, hajinya tetap sah. Tapi kalau nggak wukuf hajinya tidak sah. Kemudian jadi siapa orang kata Nabi yang puasa di hari Arafah maka pahalanya itu sama dengan pahala sebanyak 2 tahun berpuasa. Loh, kenapa hari Arafah ini lebih mulia dari bulan Asyura? Kan hebatnya begini, di bulan haji ada hari istimewa hari Arafah. Di bulan Muharram juga ada hari istimewa hari Asyura. Di bulan hari Arafah kenapa dia lebih mulia pahalanya sampai 2 tahun, sedangkan hari Asyura itu puasanya pahalanya hanya setahun. Karena hari Arafah disebutnya hari Muhammadi, artinya Muhammad itu hari untuk umat Nabi Muhammad.
Sedangkan hari Asyura disebutnya hari Musawi. Artinya hari Musawi, hari yang istimewa bagi umat Nabi Musa. Kalau 10 Muharram. Karena orang Yahudi juga biasanya bulan Muharram puasa. Gitu. Kalau orang Yahudi, tapi kalau hari Arafah mah enggak. Kebanyakan puasa itu khusus orang Islam. Kenapa ya? Sebab Nabi ketika datang ke kota Madinah itu melihat orang Yahudi lagi pada puasa. Ditanya makanya Nabi pas bulan Muharram ya, pas bulan Muharram. Kenapa kalian pada puasa? Kata Nabi Muhammad. Oh, karena tanggal 10 Muharram ini Nabi Musa berhasil mengalahkan Fir'aun. Sehingga saya berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, Musa sama saya hebat siapa? Gitu. Hebat kanjeng Nabi. Ya, makanya Nabi pun menganjurkan umatnya puasa hari Asyura. Di bulan Dzulhijjah kita puasa hari Arafah, di bulan Muharram kita puasa hari Asyura. Bedanya pahala puasa hari Arafah sama dengan puasa 2 tahun. Kalau hari Asyura pahalanya puasa setahun. Kemudian ini keistimewaannya. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, ya Allah, saya berdoa, Engkau yang mengijabah. Tapi kok kenapa doa saya ini jarang diijabah ya? Falam tujib da'wati, kenapa Engkau tidak mengijabah doa saya? Kata Allah, ucapkan dulu di hari Arafah la ilaha illallah minimal 100 gitu. Maka diijabahlah doa. Makanya kalau hari Arafah panitan hari Minggu, kalau bisa mah jangan hari Minggu doang, Sabtu Minggu. Sebab dalam kitab I'anah, dalam kitab Fathul ini anjurkan kita puasanya dari tanggal 8. Sebab kenapa ya tadi? Karena perselisihan hari. Ya buktinya kan di Arab beda. Siapa tahu lincaknya itu pasnya itu adalah hari